warna kuning kan di bangunan ini rata-rata warna kuning semua ya. Oke. Jadi kenapa kita pakai warna kuning itu sendiri? Kita lihat dari sebenarnya kita ke arah Melayu kerajaannya. Jadi biasanya kerajaan yang bercorak Melayu itu pasti dominan kuning. Nah, kerajaan warna Melayu makanya warna kuning. Kuning itu warna emas. Jadi emas itu warna juga bersawana. Didirikan tahun kalau hari kita tahun 95 didirikan sejak tahun 90. Masih tahun 91 dan 2 diresmikan di Indonesia. Ini bukan bangunan asli. Jadi bangunan asli dari kerajaan Tabur kemudian dibangun ulang menyerupai aslinya. Jadi ini bangunannya dibangun di tanah yang sama, bentuknya itu 80% sama. Perkenalkan, nama saya Said Rahmansyah. Di sini kami sebagai pengelola Museum Batiwa Kalung Tabur. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, di sini saya menjelaskan tentang Raja ke-8 Gunung Tabur, namanya Sultan Ahmad Maulana. Sedangkan istrinya nama Ratu Rakbah, keturunan Sultan Suryasa Banjarmasin. Jadi dia mempunyai anak ada 4. Yang pertama Aji Putri Nurhayati meninggal di usia 83 tahun. Yang nomor 2 Aji Putri Nuraini meninggalnya di usia 108 tahun. Sedangkan yang ketiga Aji Putri Kanibral Sanipa meninggalnya di usia 100 tahun 2016. Sedangkan yang laki-laki Raja Muda Aji Baduruzzaman itu meninggalnya di usia 18 tahun. Nah, di usia 18 tahun itu sudah diangkat dia menjadi raja, namanya Raja Muda. Tapi karena dia meninggal, maka turunlah tahtanya kepada Sultan Haji Raden Muhammad Ayub. Raja pertama Berau. Ini gambarnya namanya itu Bandiji Patung. Nah, tahun 1404 sampai 1400 barulah dia menjadi raja dengan gelar Haji Suryanata Kusuma. Sini kita bisa baca sejarah berdirinya Kerajaan Berau. Itu juga dijelaskan. Boya kuning situ. Nah, boya kuning itu beda dengan boya biasa. Kalau boya biasa itu jarinya 4, kalau boya kuning itu jarinya 5. Atau kembaran manusia gitu. Buat paunjang gini berfungsi sebagai obat. Misalnya kalau ibu-ibunya susah melahirkan, maka dengan cara dimasukkan air ke dalam sini. Nah, setelah terasa agak pahit-pahit, baru diminumkan kepada ibu yang susah melahirkan itu sebagai peluncur atau perangsang. Nah, bentuknya begini buah paunjanggi. Ya, ini namanya bentuk paunjanggi. Kalau di kota Madaskar, luar negeri namanya kelapa pantai buah timbangan bayi. Nah, di mana bayi yang timbang itu lahir pada bulan Safar Hijriah. Nah, ceritanya anak yang lahir di bulan Safar itu pembawaan wataknya itu keras, suka pemarah, egonya tinggi, maka ditimbang dengan buah yang dingin-dingin. Jadi kalau bayinya 2 kilo, umpamanya buahnya juga 2 kilo timbang. Nah, setelah itu buahnya itu dibagi-bagikan pada yang hadir, baru pembacaan doa, baru pemberian nama. Kalau laki-laki dikasih dan nama Safarudin umpamanya, kalau perempuan dikasih nama Safriani, Safaringga, meriam pijitan. Dikatakan meriam pijitan karena proses pembuatan itu pakai jari, jemari tangan dengan cara dipijit. Yang membuat ini seorang empu namanya Si Petani di tahun 1830-an. Jadi si petani ini dengan dibantu 2 anak muridnya, anak murid sudah menyalakan api. Nah, setelah apinya nyala, si petani mulai memanaskan mesin sampai memijal, sampai merah. Baru si petani mulai mengerjakannya dengan cara menyambungkan pakai tangannya di sini. Karena di tahun 1835 itu belum ada mesin las, jadi pakai tenaga kesaktian. Kunci, ini kuncinya asli. Kalau kita dengarkan di telinga akan mendengung dia seperti ada tahun di dalam. Apa? Dengarkan aja. Ya. Saya mendengar tadi. Ya. Aku nanti aja. Mangkuk pemanggil. Dikatakan mangkuk pemanggil kalau misalnya makan makanan sudah siap dihidangkan, orang dulu nggak panggil-panggil. Jadi kita tinggal putar aja begini.